Sebelum kita membahas terkait tema kita hari ini mengenai cyberbullying, saya akan menampilkan beberapa slide berita yang berisi tentang kasus-kasus cyberbullying. Berita pertama adalah cyberbullying yang pernah dialami oleh Bertrand Peto. Siapa sih yang tidak kenal dengan Bertrand Peto? Bertrand Peto adalah putra angkat dari seorang artis terkenal bernama Ruben Onsu. Berita yang kedua datang dari ex-personil FX, yaitu Suli. Suli dikabarkan meninggal dikarenakan depresi atas cyberbullying yang dialaminya. Selanjutnya, artis yang dikabarkan pernah menjadi korban cyberbullying adalah Prilly Latukonsina. Prilly sering mendapat hujatan dari netizen karena dia memiliki tubuh yang pendek dan mungil. Yuk, lanjut ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Astuti. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas tentang kontrol diri dan agresivitas mempengaruhi tindakan cyberbullying. Nah, sebelum membahas tentang cyberbullying, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tentang jenis-jenis bullying. Nah, bullying sendiri dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah bullying fisik, yang kedua bullying secara verbal, yang ketiga bullying tidak langsung, dan yang terakhir adalah cyberbullying. Cyberbullying adalah suatu tindakan mendiskriminasi atau menilai buruk orang lain melalui media sosial. Lalu apa saja sih contoh dari cyberbullying? Contoh dari cyberbullying adalah mengomentari postingan dengan kata-kata yang memalukan atau merendahkan orang lain. Selain berupa komentar, dapat juga berupa foto yang dapat memalukan seseorang yang ada dalam foto tersebut. Lalu, apa itu kontrol diri? Kontrol diri adalah kemampuan mengendalikan diri ke arah yang baik. Apabila remaja memiliki kontrol diri yang baik, maka dia akan terhindar dari tindakan buruk yang berupa cyberbullying atau tindakan buruk-buruk yang lainnya. Jika dia memiliki banyak teman, maka dia dianggap sebagai orang yang sukses. Begitu pula sebaliknya. Lalu, adakah orang lain selain teman yang dapat mempengaruhi kontrol diri seorang remaja? Tentunya ada. Siapakah itu? Dia adalah orang tua. Orang tua adalah pendidik yang utama bagi anak-anaknya. Komunikasi antara orang tua dengan anaknya dapat mempengaruhi kontrol diri seorang remaja. Orang tua diharapkan agar lebih memperhatikan cara dan intensitas komunikasinya bersama dengan anaknya. Melalui komunikasi yang baik, orang tua dapat menyalurkan nilai-nilai positif kepada anaknya, sehingga anaknya bisa terhindar dari yang namanya cyberbullying. Orang tua yang terlalu banyak mengkritik daripada mengapresiasi menyebabkan anaknya memiliki kontrol diri yang buruk. Jika dalam kondisi ini remaja tidak segera mendapatkan dukungan, dia akan sangat beresiko mengalami yang namanya cyberbullying. Kontrol diri menggambarkan keputusan yang diambil oleh individu. Jika individu memiliki kontrol diri yang baik, dia akan sangat memikirkan bagaimana cara berperilaku kepada orang lain. Hubungan keluarga yang positif, terutama dengan orang tua, tentunya harus berjalan dengan maksimal agar remaja memiliki kontrol diri yang baik. Seperti yang kita ketahui, bahwa penggunaan internet semakin hari semakin bertambah, termasuk anak-anak dan remaja. Hal ini tentunya menambah resiko terjadinya cyberbullying. Sekarang ini, cyberbullying menjadi pembulian yang paling sering terjadi, terutama pada era digital seperti ini yang semuanya menggunakan internet. Terlebih lagi dalam kondisi yang sekarang ini, terkait dengan COVID-19, semua dilaksanakan secara online, terutama dalam hal pendidikan. Jadi semua orang sekarang dapat menggunakan internet dan dapat mengakses segala hal yang ingin ia cari di Google. Perlu adanya pengawasan dan bimbingan dari orang tua agar remaja dapat menggunakan media sosial atau internet dengan bijak. Cyberbullying sendiri memiliki dampak yang sangat buruk. Ketika remaja sudah mengalami cyberbullying, dia akan mengalami yang namanya frustasi, sedih yang berkepanjangan, dan depresi berat. Nah, jika sudah dalam tahap depresi yang cukup berat,
Pikiran yang ada dalam remaja tersebut hanya tentang bagaimana cara ia mengakhiri hidupnya agar dia tidak dapat merasakan lagi perihnya dihina dan diskriminasi oleh teman-temannya. Menurut penelitian, jumlah korban cyberbullying lebih banyak 2 kali lipat daripada seseorang yang depresi selain karena cyberbullying. Sebenarnya, kunci dari kontrol diri seorang remaja itu bergantung kepada orang tua dan anak itu sendiri. Jika kedua-duanya terbuka, maka agresivitas dan juga kontrol diri remaja akan berjalan secara seimbang dan konflik-konflik akan jarang terjadi. Ketidakharmonisan hubungan antara anak dan orang tua dapat menimbulkan konflik-konflik atau kesenjangan sosial. Semakin orang tua jarang berkomunikasi dengan anak, maka agresivitas remaja tersebut juga akan semakin meningkat. Jika orang tua dan anak sudah terbuka, maka suatu permasalahan yang dialami remaja dapat dirundingkan bersama-sama dengan orang tua dengan jalan yang baik. Sekian pembahasan dari saya tentang kontrol diri dan agresivitas terhadap perilaku cyberbullying. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.